Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I would like to explain about our final project for this subject, English for guiding. Maybe later I will try to use bilingual since I think some of you a bit difficult to understand about the final project. So this is it. So your final project is planning for food or culinary tour, which is you are as the guide. So first you have to plan, because here you are an independent guide, so you have to plan by yourself. There is no kind of travel agencies. So you have to plan first about the time. What time? Morning, afternoon, or in the evening. So it's up to you. But choosing the right time will give some beneficial options for you. For example, like in the morning, you will have a lot of choices deal with local cuisines. For example, like in the traditional market, there are a lot of street cuisine such as cenil. I love cenil. Pecel. I love it too. Or maybe a kind of fruit seller. For example, like durian. There are a lot in the traditional market. Or maybe you choose afternoon, because when afternoon there are a lot of people already opened their restaurant or maybe their cafe. Cafe. Or maybe in the evening, because the temperature is getting lower, so you think it is a good time to hang out. So it's up to you. Morning, afternoon, or evening. Yes. And then please choose 3 spots. Okay, it is up to you as long as it is 3 spots. Jadi meskipun spot itu saling berdekatan, tidak masalah. Yang penting ada 3 spots yang memberikan jenis makanan yang berbeda. So different cuisines served by all of the 3 spots. Okay, for example, this is the example. The first spot yang pertama, I choose ayam geprek Pak Ki. Oke, yang kedua kenyang, saya memilih cilok DPR. And then the last, I want something fresh, so I choose es teler Ikiwawa. Wow. So remember, the 3 spots, the distance among all of the 3 spots is relatively near. So all of them are close in terms of distance. You have
to remind that one. Okay, so remember about that one. And then the time allocation is 2 until 4 hours tour. So these 3 spots must within 2 until 4 hours. You got it? Okay. So remember, in choosing the spots, the restaurant or the cafe, you have to remember about the local cuisines of Indonesia, especially Jember. Jadi harus diingat bahwa spot di sini dimaksud yaitu entah itu warung, restoran, atau mungkin kedai atau ya sebagainya yang terpenting sesuatu yang menjual cuisine, makanan atau minuman yang asli dari Indonesia atau Jember. Itu kalian boleh pilih. Misalkan, Pak, ini setelah makan ayam geprek kenyang, saya tidak mau cilok, tapi saya mau durian. For example, there are a lot of durian seller in front of our campus. So, it's up to you. Because durian is also a kind of unique cuisine in Indonesia. So you may choose that one. So it's up to you. So you can arrange 1, 2, 3 spots. And then explain, describe, tell about them. So this is the important one. So you have to explain, describe, tell about the cuisine you have chosen. Okay, for example, like ayam geprek. What is the ingredient, for example, and then why there are a lot of people buy ayam geprek when lunchtime, for example. So tell them about it. And then about durian, for example, why the name is durian, for example, you can describe what's the taste of durian. And then when the durian can be eaten, for example, as we know that durian is a kind of season fruit that usually so especially in the beginning of the year, usually we have a lot of durian, or maybe something else that you can explain. Ya, jadi Anda itu harus menjelaskan, mendeskripsikan dan bercerita tentang spots atau makanan yang Anda pilih. Misalkan tentang ayam geprek pagi. Misalkan Anda bicara tentang ayamnya, ayam apa yang digunakan, atau mungkin bumbu spesial apa yang Anda rasakan. Kemudian bercerita tentang restoran tersebut. Restorannya terletak di mana, for example, harganya berapa, dan lain sebagainya. Sesuatu yang seharusnya diketahui oleh pembeli di sana. Oke, misalkan kemudian durian, jenis buah apa sih durian itu, bagaimana rasanya, kemudian kapan kita bisa menikmati durian, karena yang saya tahu durian itu merupakan buah musiman, tidak selalu ada, tidak seperti pisang yang hampir setiap hari ada, tapi kalau durian itu kan ya musiman. Ya, silakan Anda bercerita tentang itu. Jadi tugas yang paling penting itu adalah ini. Nanti kalian disuruh membuat skrip yang menerangkan tentang 3 spots yang Anda pilih. Oke. Selain itu, selain Anda menerangkan tentang spot yang Anda pilih,
ini kan berurutan ya. Jadi satu misalkan saya beli ayam geprek, kemudian yang kedua saya beli cilok DPR, atau mungkin saya beli durian. Jadi habis dari perempatan Mas Trip ayam geprek, saya balik muter beli durian di depannya Mas Trip. Kemudian saya melanjutkan sampai ke Es Teler Iki Wawa. Di dalam selang perjalanan, Anda bisa menceritakan atau menyisipi cerita-cerita tentang makanan-makanan yang ada di Jember, atau mungkin cerita-cerita yang ada di Jember. Jadi Anda bisa bercerita tentang itu. Jadi dalam skrip nantinya yang Anda akan kumpulkan nanti, Anda membaginya menjadi 1, 2, 3. Spot yang pertama, oke. First spot, silakan Anda ceritakan. Kemudian di antara ini, itu Anda harus menceritakan juga. Jadi mungkin bisa dibilang, misalkan Anda berjalan kaki, ketika Anda membeli atau dalam tur ini Anda berjalan kaki, saya rasa cukup ya 4 jam. Mungkin tidak sampai 4 jam untuk keseluruhan tur ini, mungkin cuma ya 3 jam, 2-3 jam sudah cukup untuk tur ini saya rasa. Jadi selang ketika Anda berjalan dari ayam geprek untuk membeli durian, itu Anda bisa cerita, ngobrol dengan turis Anda, student exchange itu, bercerita tentang apa saja sih makanan yang ada di Jember misalkan, atau mungkin bercerita tentang makanan yang ada di sekitar ketika Anda lewat. Misalkan di Jalan Mas Trip itu kan banyak yang jual tahu kocek, atau mungkin apa lagi ya, pentol bakar, atau mungkin ada soto apa itu namanya, soto kikil dan sebagainya. Itu silakan Anda bercerita. Kemudian setelah sampai di spot kedua, Anda juga bercerita tentang ini. Misalkan, maaf tadi kita milih durian. Di durian kita milih. Misalkan di spot tersebut bukan hanya ada durian saja, tapi misalkan ada manggis or maybe langsep. So you may explain about it. Kemudian jalan lagi, Anda boleh cerita sesuatu lagi di sini. Kemudian sampai di spot terakhir, di spot Es Teler Iki Wawa, mungkin Anda bisa menjelaskan menu apa saja yang dijual di spot yang terakhir di Es Teler Iki Wawa. Misalkan di sana saya tahu itu sebelahnya ada mie ayam, misalkan Anda juga bisa menjelaskan tentang mie ayam. Saya rasa mie ayam tersebut juga lumayan laris sih. So you have tell about it. Jadi bukan hanya 3 tempat ini saja, tapi di sela-sela ketika Anda dalam perjalanan itu Anda harus juga menuliskannya menjadi skrip. Jadi skrip ini bukan berisi tentang spot-spotnya saja, tapi juga berisi tentang apa saja yang bisa Anda ceritakan ketika Anda menuju tempat atau spot-spot tersebut. Oke. Dalam skrip yang Anda kumpulkan, silakan Anda ketik nantinya dalam format ya pakai A4 saja. Tidak ada batasan berapa minimal atau maksimal, tapi saya rasa kalau 2 halaman itu ya sekitar 2 halaman, bahkan mungkin lebih kalau Anda bisa menjelaskan lebih detail. Itu silakan Anda sisipkan juga gambar, misalkan Anda milih ayam geprek. Ini yang saya contohkan ini misalkan ya, contoh saja ya, Anda tidak harus terpaku dengan menggunakan ini, tidak. Tapi Anda mungkin punya pilihan lain, tapi saya wajibkan Anda untuk memilih makanan atau spot yang berada di sekitar Jember Kota atau daerah kampus saja. Tidak usah sampai ke pinggir. Misalkan Anda ingin mencari bakso kabut, saya rasa itu terlalu jauh. Meskipun itu sangat populer, tapi saya rasa kalau bakso kabut atau mungkin bakso beranak, saya rasa itu terlalu jauh. Jadi silakan Anda pilih yang lokasinya dekat dengan kampus. Jadi tujuannya memang ini nantinya ketika saya nanti mengajar mahasiswa dari program pertukaran pelajar, itu saya ingin saya menginginkan Anda untuk menjadi guide atas mereka. Oke. Jadi semacam itu. Oke. Jadi Anda bisa menyisipkan gambar
tentang the cuisine, makanan yang atau minuman yang Anda pilihkan. Misalkan di spot 1 saya memilih ayam geprek, ya silakan Anda tampilkan ayam geprek punya pagi. Atau mungkin Anda juga selain memesan ayam geprek, Anda juga memesan minuman, misalkan teh tawar. Ya silakan Anda. Kemudian di spot kedua saya punya durian. Tapi di sebelahnya karena ada yang jual tahu kocek, saya juga membeli tahu kocek. Ya silakan Anda terangkan. And then the last es teler Ikiwawa. Ya, saya hanya pilih 1 Pak, karena saya sudah kenyang, saya tidak beli apa-apa. Jadi saya beli hanya es teler Ikiwawa saja. Oke, so that's it. Jadi ada 5 gambar. Tapi misalkan di sela-sela ini dalam perjalanan Anda melihat sesuatu yang menarik atau Anda membayangkan sesuatu yang menarik, misalkan saya juga melihat sop kikil, saya hanya ingin menerangkan saja tentang sop kikil tapi tidak secara detail, itu silakan Anda boleh menyisipkan gambar beserta sedikit cerita tentang sop kikil. Atau mungkin ketika dari perjalanan durian sampai ke spot Ikiwawa, saya menemukan ada seblak, for example. Saya rasa seblak hanya di Indonesia adanya ya. Kerupuk mentah digodok. It's okay. So you may explain about it. So you have to give the picture of the food and then explain it in a glance, sedikit saja, karena dalam perjalanan karena dalam perjalanan kita kan biasanya ngomong ya, nggak mungkin kita diam-diaman. Oke, and then the last spot, ya selesai. Jadi saja. Tolong diingat, ini kira-kira maksimal makan waktu 4 jam, minimal 2 jam. Jadi kalau Anda menuliskan apa saja yang Anda ucapkan dalam 2 jam, kan tidak mungkin hanya jadi 1 lembar saja. Saya rasa minimal 2 atau 3. Silakan Anda ketik, kemudian sisipkan gambarnya dalam dokumen tersebut, kemudian silakan Anda convert menjadi format PDF, portable document. Yes. So that's it. Tolong diingat lagi, local food. Saya tidak mau Anda nanti memilih, misalkan Anda memilih Pizza Hut. No. For example, KFC, for example. No, I don't like this one. So please choose the local food one. Or maybe we call it as a traditional food. It's okay. Local cuisine. Yes, I think that's it. Later, nanti kalau ternyata memang sesuai jadwal nanti setelah Lebaran bulan Juni, insya Allah kita ada kuliah secara offline tatap muka. Nanti mungkin saya akan menambahkan tugasnya, yaitu video, bukan video tapi this one, food vlogger. Ya, saya tidak mau ini saya berikan sekarang karena biasanya ini butuh kuota yang besar untuk menguploadnya. Saya bukannya meragukan kemampuan internet Anda, tapi ada beberapa teman-teman Anda itu yang dalam tanda kutip mengeluh dengan kuota internet. Oke, jadi ini untuk food vlogger. Nanti ketika kita memang sesuai jadwal ada pertemuan secara tatap muka offline, so we will try to do this one. Nanti juga saya akan ajarkan caranya merekam, mengedit, dan mengupload jika Anda masih belum paham caranya. Okay, so I think this is it about your final project. If you have any question, just text me. Okay, bye.